Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan nama saya Renaldi. Nama saya Sandika Ditya Pratama. Nama saya Bayu Yugistiara. Nama saya Erik Kusnandar. Nama saya Rizky Maulana Putra. Dan saya Muhammad Ragil Sagita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain produk dan jasa atau siklus hidup produk dan pohon keputusan. Siklus hidup produk adalah siklus suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal, soft launching, peluncuran resmi, grand launching, perubahan dari target awal. Lalu mulai gambar terdapat sebagai berikut. Dalam penelitian operasional, teori pohon keputusan merupakan bagian dari pembahasan teori keputusan dan permainan foto. Keputusan dijadikan untuk mengevaluasi hal yang dapat disebut sebagai alternatif tahap tunggal. Dalam arti bahwa keputusan di masa mendatang tidak tergantung pada keputusan yang diambil sekarang. Proses keputusan atau decision process adalah proses yang memerlukan suatu atau sederetan keputusan untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dibagikan menjadi dua keputusan. Satu, pengertian pohon keputusan. Yang kedua adalah analisis pohon keputusan. Pengertian pohon keputusan. Pohon keputusan adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional oleh Siswanto 2006. Sedangkan menurut Heiser dan Render 2005, pohon keputusan merupakan sebuah tampilan grafis proses keputusan yang mengidentifikasikan alternatif keputusan yang ada, kondisi alamiah dan peluangnya, dan juga imbalannya bagi setiap kombinasi keputusan dan kondisi ilmiah. 2. Pengertian analisis pohon keputusan. Analisis pohon keputusan atau decision tree terlepas dari kerumitan sebuah keputusan atau kecanggihan teknik yang digunakan untuk menganalisis keputusan tersebut. Semua pengambilan keputusan dihadapkan dengan berbagai alternatif dan kondisi alami. Bagan pohon keputusan dan simbol pohon keputusan, penjelasannya terdapat pada gambar berikut. Pengertian CAD atau CAM. CAD adalah program komputer yang memungkinkan seorang perancang atau desainer untuk mendesain gambar rekayasa dengan mentransformasikan gambar geometris secara cepat. Sedangkan CAM adalah sistem manufaktur yang mengoptimalkan kemampuan program komputer untuk menerjemahkan desain rekayasa yang dibuat oleh CAD sehingga dapat mengontrol mesin NC. CAD atau CAM merupakan penggabungan desain rekayasa dan instruksi manufaktur, sedangkan mesin NC sendiri adalah mesin yang peralatannya dikontrol oleh komputer dengan sistem CAD atau CAM. Berikut adalah manfaat dan keunggulan dari CAD dan CAM, yaitu yang pertama dengan respon cepat, desain manufaktur yang lebih fleksibel, meningkatkan mutu produk, mengurangi kebutuhan untuk membuat prototip fisik, dan lainnya. Dan yang kedua, aplikasi teknologi CAD atau CAM digunakan oleh berbagai industri seperti industri penerbangan, industri otomotif, industri dinamis atau mekanik, industri desain alat olahraga, dan lainnya. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk baru, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen lengkap. Yang kedua, sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru. Yang ketiga, perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Yang keempat, perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru. Yang kelima, antisipasi terhadap reaksi para pesaing dan lainnya. Selanjutnya, definisi pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru atau menciptakan produk baru merupakan tugas yang sering terlupakan. Pada saat salah satu ataupun beberapa produk yang sedang dipasarkan itu berada pada tahap kedewasaan, maka perusahaan harus mulai memanfaatkan keuntungan yang diperolehnya dari produk yang berada pada tahap tersebut untuk mengembangkan ide penciptaan produk baru.
Faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk yaitu yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk. Yang kedua, mahalnya proses pengembangan produk baru. Yang ketiga, kekurangan modal. Yang keempat, siklus hidup produk yang lebih singkat. Yang kelima, produk tidak dirancang dengan baik. Strategi-strategi pengembangan produk baru dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, strategi reaktif berupa strategi defensif, strategi imitatif, dan strategi responsif. Yang kedua, strategi proaktif berupa strategi lead bank, strategi pemasaran, dan strategi akuisisi. Pentingnya pengembangan produk baru. Pengembangan sebuah produk mengharuskan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan diberikan oleh produk itu, yang terdiri dari 3. Yang pertama, hubungan dengan daur hidup produk. Yang kedua, produk menunjukkan laba. Pengembangan produk sangat penting untuk mempertahankan laba yang telah direncanakan. Yang ketiga, pengembangan produk sangat penting bagi perusahaan. Dan berikut adalah bagian dari tahapan pengembangan produk baru. Pengertian quality function development merupakan pendekatan sistematik yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen, kemudian menerjemahkan tuntutan tersebut secara akurat ke dalam teknis, manufacturing, dan perencanaan produksi yang tepat. Manfaat QFD menurut Nasution sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, orientasi kerjasama tim. Dan yang keempat, orientasi pada dokumentasi. Kelemahan dari QFD menurut pendapat Tony Wijaya. Dan yang pertama, memerlukan keahlian spesifik beragam, yaitu input pada QFD memerlukan pasar. Kedua, kesulitan dalam pengisian matriks. Dan yang ketiga, hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangka pencerahan masalah. Keempat, QFD bersifat proyek tanpa kelanjutan, yaitu tidak ada pembakuan institusi outjob description yang tepat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan selanjutnya, metodologi QFD atau Quality Function Deployment. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang terlibat langsung dalam QFD. Metode QFD menurut Law Chen tahun 1995 memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan melalui matriks, yaitu yang pertama, matriks perencanaan produk. Lebih dikenal dengan rumah pertama yang menjelaskan tentang customer need, relationship, customer competitive evaluation, competitive technical assessment, dan target. HOC terdiri dari 7 bagian utama tersebut. Yang kedua, matrik perencanaan part, lebih dikenal dengan rumah kedua atau metrik yang mengidentifikasi faktor-faktor teknis yang kritikal terhadap pengembangan produk. Yang ketiga, matrik perencanaan proses, atau lebih dikenal dengan rumah ketiga yang merupakan matrik untuk mengidentifikasi pengembangan proses pembuatan suatu perencanaan pengembangan, mengetahui proses perencanaan matrik HOC. Dan selanjutnya adalah House of Quality atau HOC, merupakan rumah pertama dan merupakan bagian dari pengembangan QFD. Dan berikut adalah tahapan pembuatan HOC atau House of Quality menurut Muslim dan Gunawan tahun 2003. Dia menjelaskan bentuk matrik dari House of Quality terdiri dari what, why, how, relationship metric, correlation metric, dan how much. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.